Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 1 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mencari informasi penting dari teks. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu sistem pernapasan hewan. Kedua materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal ya, di cover, mencari informasi penting dari teks. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Informasi kalau kita artikan adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Ini definisi atau arti yang bisa diambil dari kata informasi. Jadi sekumpulan fakta ya. Jadi kalau ada sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa, maka itu disebut dengan informasi. Sedangkan informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami akan sesuatu hal. Nah, ini penting nih. Jadi dengan informasi kita dapat mengetahui dan memahami. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, ini cara paling mudah. Cara yang paling murah adalah dengan cara ketika informasinya itu diperoleh dari bacaan, maka kita harus melakukan membaca teks dengan cermat. Ini hal yang harus kita lakukan kalau informasinya berdasarkan bacaan. Informasi juga dapat diperoleh berdasarkan pertanyaan yang kita buat. Pertanyaan yang digunakan biasanya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini biasanya disingkat dengan 5W plus 1H ya, disingkat 5W plus 1H. Jadi informasi selain kita peroleh dengan cara membaca, dengan cara yang lain adalah dengan cara membuat pertanyaan. Dari pertanyaan ini, dengan kata awalnya apa, siapa, di mana, dan lainnya, itu dapat kita dapatkan informasi dari bacaan yang kita peroleh. Berikut contoh ya, informasi yang bisa kita peroleh ketika kita membaca suatu artikel atau bacaan wisata hutan desa Bumi Gemilang. Ini adalah contoh peta pikiran ya, yang diambil ya dari bacaan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Di sini ada 4 ya, 4 paragraf, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 hal ini diperoleh dari setiap paragraf yang kita buat, diperolehnya dengan cara bertanya atau membuat pertanyaan. Misalkan di sini, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Nah, yang diusulkan dicari di dalam paragrafnya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Nah, ini jawabannya. Jadi dengan cara membuat pertanyaan, kita dapat mendapatkan informasi yang kita peroleh. Kemudian dari paragraf selanjutnya adalah dengan membuat pertanyaan dengan kata siapa. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, di sini jawabannya ya. Para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Jadi jawabannya adalah para pemuda desa Bumi Gemilang. Lalu yang ketiga, dengan kata tanya mengapa, berbunyi jadinya, mengapa para pemuda mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Nah, ini lagi ya pertanyaan yang ketiga. Lalu pertanyaan yang keempat, yang terakhir di slide ini adalah bagaimana? Nah, bunyinya pertanyaannya, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar?
yaitu dengan cara mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, ini adalah salah satu cara ya ketika kita mau mendapatkan informasi atau mau membuat peta pikiran. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah terbayang, sudah memahami materi bagaimana cara memperoleh informasi. Ada dua ya caranya. Pertama membuat pertanyaan, yang kedua adalah membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Lalu kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sistem pernapasan hewan. Materi ini adalah materi yang kedua dan sekaligus terakhir ya pada video kita kali ini. Dan materi ini bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nomor 1 ya, kalau kita perhatikan judulnya di sini ada kalimat sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nomor 1 cacing tanah, hewannya namanya cacing tanah. Sistem pernapasannya yaitu bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Ini ciri khas dari cacing tanah ya, kalau dia bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Kemudian yang kedua adalah serangga. Nah, serangga ini banyak ya, bisa nyamuk, bisa belalang ya. Nah, ini bagian juga dari serangga. Nah, mereka bernapas dengan menggunakan trakea. Jadi kalau serangga itu bernapas dengan menggunakan trakea yang sistemnya itu oksigen, kemudian dihirup mengalir dengan stigma ke trakea ke seluruh tubuh. Ini bagan alur masuknya oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ikan, hewan yang ketiga ikan banyak ya, apapun ikannya, apapun namanya. Nah, pada prinsipnya ikan itu bernapas menggunakan insang. Nah, alurnya atau sistem pernapasannya itu masuk ke dalam tubuh ikan dengan cara air. Oksigen yang ada di air itu masuk ke mulut lalu diolah di insang atau masuk ke insang. Ini sistem pernapasan yang ada pada ikan. Yang keempat, hewannya namanya adalah amfibi atau katak. Nah, katak itu bernapas menggunakan insang dan ketika di darat menggunakan paru-paru. Nah, insangnya ini ketika di air ya, amfibi, karena hewannya adalah hidup di dua alam. Kemudian yang kelima, reptilia. Reptil contohnya adalah ular, kemudian kadal dan sejenisnya. Sistem bernapasnya menggunakan paru-paru dan alurnya bagannya adalah oksigen dihirup dengan hidung lalu ke tenggorokan kemudian ke paru-paru. Yang keenam adalah burung. Nama hewannya burung. Apapun jenis burungnya pada prinsipnya sama, bernapas menggunakan paru-paru, yaitu ketika dia terbang, si burung ya, saat terbang paru-parunya itu atau si burungnya tersebut menggunakan pundi-pundi udara. Jadi ketika dia terbang dia menggunakan pundi-pundi udara yang ada di tubuhnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, hewan yang terakhir dalam sistem pernapasan hewan di materi kedua ini adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang hampir sama ya strukturnya dengan manusia, memiliki daun telinga, memiliki rambut yang ada pada tubuhnya dan lain-lain. Bernapasnya menggunakan paru-paru, yaitu dengan alurnya atau sistem pernapasannya itu oksigen yang ada di luar masuk ke hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Inilah contoh-contoh hewan yang dapat saya berikan. Semoga dari sini sudah terbayang oleh kamu. Ketika nanti ada soal pertanyaan berkaitan dengan cara bernapas, maka kamu bisa menjawabnya. Contoh misalkan kalau ditanya semut bernapas dengan apa? Nah, semut itu kategorinya apa? Kategorinya serangga, berarti dengan menggunakan trakea. Nah, itulah contoh dari sistem pernapasan hewan yang ada pada dunia ini. Mudah-mudahan di sini kamu sudah paham, sudah mengerti dari materi yang kedua ini. Setelah kamu menyaksikan materi pertama sampai dengan materi kedua, silakan untuk kamu yang menyaksikan video ini jawablah
soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat, berikut dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, pembelajaran 1 subtema 1 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.